PSSI memastikan Kelvin Verdong akan membela skuad Merah Putih di laga Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Kelvin Verdong adalah pemain naturalisasi yang telah sah menjadi WNI pada Selasa, 4 Juni 2024. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan KNVB juga sudah selesai melakukan peralihan ke PSSI. Peralihan itu sudah mendapat restu dari FIFA. PSSI pun langsung mengirimkan surat pemberitahuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia, pada Rabu, 5 Juni 2024. Dengan pengesahan FIFA dan AFC tersebut, maka legalitas pemain kelahiran 26 April 1997 untuk merumput bersama timnas kuat secara hukum. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia. Terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Erick berharap kehadiran Verdong akan semakin memperkuat lini belakang timnas. Selain itu dia berharap kehadiran pemain ini akan membuat persaingan di antara pemain untuk bisa membela timnas semakin sehat. Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luke Xavier Ket seakan tebar kode ingin gabung timnas Indonesia. Luke bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK saat laga timnas Indonesia melawan Irak. Potret tersebut diabadikan Luke di Instagram pribadinya, dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terima kasih atas sambutan hangat di rumah Indonesia, tulisnya. Terlihat dalam foto tersebut Luke mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erick di salah satu gerbang masuk stadion. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke akan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun ini diketahui memiliki keturunan Indonesia-Australia dalam data yang tertera di Transfermarkt. Saat ini, Luke bermain di Liga Yunani bersama klub di Agora sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luke untuk menarik hati pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nama Luke sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luke di SUGBK menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak pun kembali mengundang perhatian publik. Hubungan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan Elkan Bagot diduga kuat sedang tidak baik-baik saja. Hal ini setelah Shin Tae-yong tidak memasukkan nama Elkan Bagot ke daftar pemain yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal selama ini Elkan Bagot merupakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Awal keretakan hubungan antara ST dan Bagot berawal dari panggilan timnas Indonesia U23 jelang playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini. Meski demikian, masih ada peluang untuk pemain Ipswich Town itu kembali dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Walau ST dikenal pelatih yang tegas dan keras, dalam perjalanannya ada pemain akhirnya kembali dipanggil setelah sempat bermasalah. Salah satu pemain yang sempat bermasalah dan kembali menjadi andalan Shin Tae-yong adalah penyerang Dewa United Egy Maulana Fikri. Pemain berusia 23 tahun ini sempat bermasalah dengan Shin Tae-yong beberapa bulan lalu. Elkan bisa belajar dari kasus Egy yang sempat bermasalah dengan ST. Apalagi, dengan usianya yang masih sangat muda Elkan bakal menjadi andalan timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Demi kemenangan pada laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina, timnas Indonesia sudah kembali menggelar latihan. Kurang dari 24 jam setelah bertanding melawan Irak, timnas Indonesia melakukan latihan. Dalam unggahan akun media sosial timnas Indonesia, para pemain tampak menjalani latihan fisik. Rafael Struijk, Tom Haye, Shane Patinama, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh terlihat berlari ringan di seputar hotel. Sementara potongan video lain menggambarkan suasana para pemain berada di ruang kebugaran melakukan gerakan bersama-sama. Selain itu ada pula video Nathan Choyaon, Marcelino Ferdinand, Haye, Walsh, Ridho, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen menggunakan alat untuk mendukung kebugaran fisik masing-masing. Tak banyak waktu yang dimiliki tim Merah Putih. 4 hari lagi anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi Filipina. Berstatus juru kunci grup F, Filipina bisa menjadi kerikil tajam yang melukai kaki atau sayap Garuda. Filipina baru mengantongi 1 poin dari 5 laga. Satu-satunya poin itu didapat ketika menahan imbang Indonesia di Manila. Skuad yang kini diasuh Tom Saintfiet itu bahkan sempat menyusahkan Vietnam dalam matchday kelima Kamis malam, sebelum kalah 2-3 dari pasukan Golden Stars.
Indonesia wajib menang atas Filipina demi memastikan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa bergantung pada hasil lain. Jika Ridho dan kawan-kawan hanya bermain imbang atau kalah, maka Indonesia harus bergantung kepada hasil Irak versus Vietnam untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Striker timnas Irak, Aimen Hussein, dilaporkan sengaja melambungkan penalti keduanya dalam laga melawan timnas Indonesia. Dilansir dari akun Instagram, Aimen Hussein disebut melakukan itu karena fair play. Ia merasa Irak tidak pantas mendapatkan penalti kedua dari wasit Son Evans. Ia menanyakan kepada rekannya Ali Jassim yang terjatuh di kotak penalti, apakah dirinya benar-benar dilanggar Hernando Ari. Ali Jassim disebut hanya terkena sedikit. Terlepas dari itu, timnas Indonesia kini sudah mengalihkan fokus terhadap Filipina sebagai lawan pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini skuad Garuda wajib menang untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga. Irak yang mengantongi 15 poin sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Sedangkan Indonesia yang mengantongi 7 poin masih harus bersaing dengan Vietnam yang mengantongi 6 poin. Penjaga gawang timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi mendapat dukungan moral dari calon rekannya, Martin Paes usai melakukan blunder fatal di laga kontra Irak. Hernando Ari melakukan kesalahan fatal untuk gol kedua Irak yang dicetak oleh Ali Jassim pada menit ke-88 dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Hernando Ari terlalu lama menguasai bola di kotak penalti sendiri sehingga direbut oleh Ali Jassim yang tinggal melepaskan tembakan ke gawang timnas Indonesia. Sebelumnya, pada menit ke-73, Hernando Ari juga melanggar Ali Jassim yang berbuah tendangan penalti untuk Irak, untungnya gagal dieksekusi oleh Aimen Hussein. Teruslah berusaha temanku, tulis Martin Paes membalas stories Instagram akun Hernando Ari. Selain Martin Paes, Hernando Ari juga dihibur oleh Syahrul Trisna, kiper yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia, namun absen untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Risiko yang selalu melekat dalam diri semua penjaga gawang, tidak ada yang bisa menghindari, ungkap Syahrul Trisna.